Selamat pagi rekan-rekan di Podcast PAC Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan di Podcast PAC Kota. Ya, jadi hari ini adalah hari apa rekan? Hari Jumat ya? Ya, kita shoot podcast di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Jadi ini adalah podcast perdana di Waka 1 bidang penelitian dan pengembangan organisasi. Betul sekali ya. Jadi sebelum kita ini akan melanjutkan podcast pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu nggak sih rekan? Iya benar. Oke, jadi di sini kalian akan dipandu oleh saya Anindya Salsabila dan rekan saya Muhammad Nafilis Rajuddin yang akan memandu kalian melakukan podcast. Oke, nah kita membahas soal litbang nih. Iya. Tidak akan terlepas oleh dua orang hebat yang sudah kita panggil nih. Sudah kita panggil menjadi narasumber podcast kita pada pagi hari ini ya rekan. Ada siapa? Silakan diperkenalkan rekan Nabil. Oke, yang pertama ya ada rekan Aris Rizky. Ya Allah, Enggak apa-apa. Aris Rizky enggak apa-apa. Nanti komen. Emang udah nama IG-nya emang Aris Rizky jadi terkenalnya gitu enggak apa-apa. Perkenalan sendiri. Yang kedua ada siapa nih rekan? Oke, beliau selaku wakil ketua di bidang litbang atau penelitian dan pengembangan organisasi di PAC IPNO IPN Kota tahun 2018 ya rekan, sampai 2021. Oke. Iya, bener sih emang. Iya, enggak apa. Oke, yang kedua ya, narasumber kedua yaitu Rekanita Fitria. Saya dulu rekanita Fitria. Oke. Beliau adalah partner dari rekan Aris ya, di bidang litbang ya tentunya, penelitian dan pengembangan organisasi. Tahunnya sama ya? Sama. Oke, kebetulan sama. Ya, partneran ya? Iya, partnernya satu. Alhamdulillah ya, cuma satu. Oke. Ini kan kita sudah memperkenalkan nih narasumber kita ya. Iya. Langsung aja dong, karena yang tadi memperkenalkan dari kita. Jadi kita beri nih kesempatan buat narasumber kita untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Silakan bisa juga disebutkan tanggal lahirnya, tinggi badan, berat badan. Boleh deh. Sekali ya. Oke. Ya, supaya rekan-rekan di podcast tuh tahu juga gitu loh. Jadi sebelum kita membahas lebih serius, men. Soalnya yang nonton ini kan mancanegara. Iya, mancanegara dari sekali. Asia, Afrika. Banyak sekali. Silakan rekan Aris terlebih dahulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal ya, salam dulu. Jadi saya itu namanya memang Aris Rizky. Itu nama IG ya. Nama IG. Jadi nama aslinya di KK, di akte itu Muhammad Rizky Al-Ma'arij. Sama semua ya berarti ya? Oh, sama-sama maksudnya gimana? Enggak berbeda kan? Iya, enggak berbeda. Muhammad Rizky Al-Ma'arij. Orangnya sama maksudnya ya. Orangnya Muhammad sama. Rizky Al-Ma'arij, cuman panggilan kecilnya itu Aris, jadi pakai nama Aris Rizky gitu. Yang nggak tahu malah digabung Muhammad Aris Rizky Al-Ma'arij. Itu salah kaprah itu ya. Mending Aris Rizky udah gitu aja nggak apa-apa. Terus Klarifikasi. Manggilnya kan Mas Aris Rizky. Nah itu klarifikasi. Jadi aslinya Muhammad Rizky Al-Ma'arij. Itu nama saya. Saya beralamat di Desa Janggalan. Saya dari mulai ranting IPNO Janggalan, sempat jadi ketua, terus jadi sekretaris PAC Kota, terus jadi Waka 1 PAC Kota, terus jadi sekarang sibuk di rumah aja sih. Enggak sibuk ngapa-ngapain. Aku jadi Waka pengangguran. Enggak sibuk ngapa-ngapain. Penganggurannya tapi mendapatkan uang ya. Pengangguran banyak acara. Rebahan yang menghasilkan. Oke, maunya gitu. Itu tentang diri saya mungkin. Kalau pendidikan saya MI MTS MA Kudusia. Sudah SE. Alhamdulillah. Walaupun di semester 11. Astagfirullah. Enggak apa. Ya alhamdulillah saya lulus sarjana Dengan tepat waktu. tepat waktu. Ya. Sekali. Tepat waktu di IAIN Kudus. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, itu tentang
Saya selanjutnya Mbak Fit, monggo. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nggak usah salam ya, tadi udah diwakili oleh rekan Aris. Namanya saya Fitria Nur Lailatur Rizqi. Oke, love ya. Love. Ya. Sama-sama ada Rizky. Oh iya, Betul, ada betul. Gak Rizkinya. sengaja ya. Sama partner ya. Panggilannya adalah Fitria. Dulu saya di Waka 1 bidang penelitian dan pengembangan di PAC Kota sama ya, nggak mungkin berbeda. Dan kesibukan saya juga sama, sibuk tidak ngapa-ngapain, sibuk memainkan waktu. Alhamdulillah. Pengangguran banyak acara sama-sama. Sama-sama gitu. Terus dari kandungan alhamdulillah sampai sekarang di umur saya yang masih 17 tahun ini Astagfirullah. Jadi emes masih di Singocandi, belum berpindah tempat dan belum dipindahkan oleh siapapun. Sebentar lagi Mungkin ya, mungkin. Iya, jadi amin amin ya Allah, amin. Dan kekumpul uangnya. Amin. Gitu. Dan saya juga alhamdulillah sudah menyandang sarjana ya Pak ya. Iya, iya. Sarjana. Alhamdulillah. Cepat waktu. Iya, cepat dan cepat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun ya di IAIN Kudus sama. Karena Oke. dia itu sebenarnya melihat saya kuliahnya dulu mempertimbangkan. Oh Fitria di sini ya udah aku di sini. Oh gitu. Saya tuh udah ngefans dia tuh sejak lama gitu. Selalu Alhamdulillah mengikuti dipertemukan jejaknya. PAC Kota ya. Iya. Jadi satu partner. Astagfirullah. Alhamdulillah gak sih? Oke lanjut. Oke, berarti ini Mas Aris dan Mbak Fitri dan rekanita Fitria ini adalah demisioner PAC IPNU IPANU Kota di Waka 1 bidang penelitian, pengembangan dan organisasi. Nah, boleh nih sahabat Podka dijelaskan apa sih penelitian, pengembangan dan organisasi PAC IPNU IPANU Kota? Siapa yang mau menjelaskan? Yang Seharusnya lebih teoritis. Seharusnya yang menjelaskan itu dia ya. Seharusnya Jabat. itu. Kalau kita kan udah lama jadi pasti lupa. Kita lebih menjelaskan pengalaman aja ya. Sedikit aja deh, sedikit kan. Kalau karena- setahunnya dari Iya. yang membawa acara ini Aduh, apa? rekan Nabil. Nanti kalau salah kita yang revisi aja. Rekan Nabil dijelaskan apa sih Litbang itu? Kasih tahu Bil. Kalau dari saya ya, Litbang itu bisa dilihat dari kata sendiri ya, penelitian dan pengembangan organisasi. Lah di situ kita tuh meneliti tentang organisasi seperti apa, ya mungkin dari segi database maupun apapun lah itu ya, yang kekurangan dari organisasi seperti apa, dan pengembangan organisasi apa sih yang bisa dikembangkan oleh organisasi itu. Kurang lebih seperti itu sih Mas dari saya. Kalau dari kamu, Yang pasti bukan penelitian bedah-bedah kodok. Nggak sayang ya, Udah itu. Kurang lebihnya seperti rekan Nabil ya. Terus kalau jadi Mbak Fitria ini gimana? Mungkin kalau sepengalaman saya, jadi di bidang penelitian dan pengembangan itu kita memang mencari kekurangannya apa, diteliti lagi apa yang kita lakukan dari periode-periode sebelumnya, lalu kita kembangkan agar organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Karena organisasi tanpa adanya penelitian dan pengembangan ya udah stuck gitu aja, iya kan, nggak ada perkembangan apapun, nggak ada evaluasi apapun, dan nggak ada kemajuan gitu. Menurut saya gitu sih, mau nggak bisa ditambah. kalau dari saya, Litbang itu kayak manajernya organisasi. Manajer, pengatur ya Mas. Iya. Yang mengatur, menyeting gimana Menyeting. harus menata organisasi itu dari awal periode sampai akhir periode, tentang kalender program kerja, Iya. tentang apa yang kurang, SPOK, SWOT, SWOT ya, SWOT, SWOT. Itu bahasa Indonesia. iya, SWOT. Nah, SWOT. SWOT dari satu organisasi itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya, gimana peluangannya, apa ancamannya. Nah, gimana. itu tugas Waka Litbang untuk mendeteksi itu, untuk menjadikan organisasi yang ada Litbangnya itu menjadi lebih baik. Itu sih kalau dari saya. Oke. Nah, ini kan sudah dijelaskan soal apa itu Litbang ya. Terus mau tanya apa lagi nih rekan Nabil nih? Litbang ya. Dari kata itu ya Mas. Mungkin apa sih tugas-tugas dari Litbang itu sendiri? Jadi dari Waka Litbang ya. Iya.
Dia mungkin Pasti itu mungkin. tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menganalisis terus meneliti apapun yang ada di organisasi, jalan ke depannya yang mau dilakukan itu apa saja, program-programnya yang bisa memajukan, mengembangkan di organisasi itu apa. Lebih ke situ aja sih. Nah, dan program-programnya ya banyak sekali sih. Untuk yang pertama kali itu yang mengurusi melengkapi kepengurusan itu juga di bagian litbang, karena kita harus mendeteksi orang-orangnya yang sesuai di bidangnya itu bagaimana gitu. Kita harus, meskipun di dalam penyusunan itu kan melibatkan tim formatur, ada ketua demisioner, ada yang baru, terus ada perwakilan peranting-ranting juga kan itu. Iya. Cuman kan sebelum itu tim formatur dibentuk atau dilaksanakan itu kan mesti ada beberapa yang dari tim litbang itu mengasih tahu yang orang ini seperti apa, maksudnya di mana. Itu kan sudah ada komunikasi. Setidaknya juga kebutuhan apa aja departemen yang dibutuhkan di organisasi itu juga harus dipikirkan oleh Wakalitbang. Apakah perlu ada departemen media informasi atau apa? Nah, itu juga perlu diteliti dari Waka 1 ini. Ekonomi mungkin Iya, ya kan. ekonomi apakah perlu Paling perlu banget itu. Departemen ini sebelum diisi, nah itu disiapkan sama Waka organisasi litbang ini. Tuh. Oke, berarti banyak banget ya tugasnya. Banyak banget. Paling banyak menurutku di bidang litbang sih. Jadi kalau boleh ngomong ya, menurutku yang berpotensi untuk menjadi calon ketua selanjutnya itu ada 2, dari sekretaris sama Waka 1. Karena apa? Sekretaris itu selalu mendampingi ketua. Betul. Jadi pengalaman dalam berorganisasi itu benar-benar banyak banget. Tahu Selebelum gerak-geriknya ketua. Gerak-geriknya dan Seperti apa tahu gitu. dari biasanya gandengannya ketua kan sekretaris. Sekretaris. Dibawa ke PAC sana, dibawa ke sana, dibawa ke sana, dan Wakalitbang. Karena Wakalitbang ini tadi yang saya sampaikan adalah manajernya. Tahu kelebihan dan kekurangan organisasi dari misal di PAC kota ini. Jadi seharusnya 2 orang ini, sekretaris dan Waka 1 itu sangat berpotensi. Seandainya nggak jadi ketua, dia itu berpotensi untuk tetap berada di PAC kepengurusan. Karena di 2 ini memang benar-benar mengetahui seluk-beluknya gitu. Jadi seandainya ketua ini udah demis, 2 orang ini bisa dipertimbangkan apakah tetap di PAC atau jadi ketua, ataupun sudah demis, pasti ilmunya sangat banyak. Seperti dipanggil di podcast. Iya, misalnya seperti itu. Oke. Bagaimana rekan Nabil tertarik untuk menjabat selanjutnya? Iya, itu apa ya? Ini perlu disiapkan ya mentalnya itu. Dekat sekali ini ya. Ketika ketua ya. Pokoknya yang di Waka 1 ini berpotensi ini. Dan ketika menjabat di Waka 1, baik itu wakanya ataupun waseknya, itu memang harus benar-benar all out ya kan? Karena memang dia itu ya seperti yang disampaikan tadi, punya potensi untuk bukan mengganti sih, dicalonkan diri untuk menjadi ketua. Jadi dia emang harus benar-benar tahu seluk-beluknya PAC Kota bagaimana, terus seluk-beluknya nanti di ranting-rantingnya bagaimana, itu harus memang benar-benar tahu. Tapi tanda kutip seharusnya ya. Tapi kan ada juga mungkin ada Waka Lebih baik. Kira kayak gimana ya, Mas? Kira kayak gimana? Namanya organisasi kan kadang ada satu Waka atau satu orang yang mungkin pasif. Nah, kalau itu ya beda lagi. Tapi sejatinya sekretaris dan Waka 1 itu sangat berpotensi. Harus dipertimbangkan baik buruknya. Gitu. Seharusnya. Garis bawahi. Harus garis bawahi. Mungkin ada kan di organisasi ya sana yang Waka sisiku gak aktif, bener. tak calonin. Ada juga yang Ya, rekan Nabil siap ya. Berarti wajib sekali ya Mas itu. Di bidang litbang di organisasi ya. Oh, wajar. Ya. Menurutku sangat penting sih. penting ya. Iya, sangat penting dan memang sangat dibutuhkan. Iya. Ya kan? Karena itu untuk meneliti, dan kalau saya pribadi ya meneliti kok nggak cuman internal tapi juga eksternal. Semuanya. Iya, nggak cuman internal apa yang ada di satu organisasi itu, tapi juga melihat organisasi yang lain itu gimana cara jalannya yang bisa kita adopsi untuk mengembangkan organisasi kita sendiri. Makanya namanya penelitian Dan pengembangan. Jadi diteliti internal, eksternal untuk pengembangan organisasi.
kalau contoh minimnya itu kita lihat scroll Instagram atau medsos organisasi lain. Nah, itu juga bagian dari penelitian. Nggak Jadi- cuma yang ada di Kudus ya, tapi yang di lain-lain juga bisa. Maksudnya di luar Kudus, misalnya itu Demak, Jogja, Pekalongan atau yang mana gitu. Yang sekiranya dilihat itu tuh oh bagus ya gitu, kita bisa melihat. Dan ketika kalian sudah meneliti itu, oh iki koyo apik sih gitu kan. Terus adakan aja studi banding misalnya kan gitu. Nah, itu juga salah satu kekurangan kita dulu Di periode kita. Iya, nah, cita-cita yang tidak terlaksana ya memang karena kendala keadaan kemarin ada Covid, corona, ada iya, covid iya, kan, betul jadi sih. kita nggak bisa. Biasanya per periode mesti ada. Ada. Cuman menurut saya waktunya yang nggak pas. Kurang pas, Biasanya studi banding itu yang dulu-dulu itu di akhir, Iya sih, kan? Seharusnya kan nggak di depan atau di tengah tengah. lah, dengan tengah semester. Akhir apa? Ketika kita studi banding kan kita udah mengantongi ya apa-apa saja yang dilakukan dari organisasi tersebut, terus kita bisa mengembangkan, diaplikasikan ke organisasi kita. Dimodifikasi juga bisa. Gitu, ATM ya kan? Iya, Amati, tiru, modifikasi. Mantap. Oke. Iya. Gitu. Jadi tak tambahi lagi tentang apa tadi? Tadi loh apa? Apa? Meneliti. Studi banding. Oh, Studi iya. banding. Oke, Studi banding di akhir periode. Nah, itu juga yang saya sarankan untuk di setiap periode itu ada yang ditinggalkan gitu, ada yang tertinggal. Ada 1 atau 2 orang yang masih stay di PAC tersebut Oh, oke. atau di Bisa. PC atau di ranting tersebut Agar untuk bisa agar bisa kita menyampaikan apa yang dulu sudah didapatkan untuk di-share dengan pengurus yang baru. Pengalaman ya Mas, lebih Pengalaman. pengalaman. Iya, Dari lebih kita kan pengalaman. Iya, jadi seandainya memang dilaksanakan di akhir, itu kan misal aku ada di periode itu dan aku udah ngantongin tuh ilmu-ilmu yang ada di pas studi banding. Nah, nanti tak sampaikan di pengurus yang baru. Setidaknya jangan sampai ada yang muspro gitu loh. Betul. Ngomongin cita-cita studi banding nih, rekan Aris sama rekanita Fitria. Itu dong ada ini nggak sih yang selama periode saya dan Nabil, Mas Wian dan Mbak Nisa ini berjalan, apa sih perbedaan dari Wakalitbang zamannya rekanita Banyak sekali. Fitria sama rekan Aris sama zamannya kita ini ada apa sih? Banyak sekali Yang banyak paling ya. Menonjol lah. menonjol dan Iya, paling bisa jadi pembelajaran kita. lebih ke dia itu lebih bisa mengembangkan media sosialnya ya kan. Tepuk tangan untuk diri kita. Tepuk tangan. Hebat. Walaupun YouTube-nya hilang. Ya apa-apa, ini merintis baru Iya, ya. ini Iya. Kita perdana masuk YouTube loh. Iya, perdana masuk YouTube, Masya Allah. Konten pertama ya. Kebanggaan ya. Kebanggaan kita membuka, semoga lancar nanti ke depan. Sebelum perbedaan aku mau menyampaikan kesedihanku. Aku mau menyampaikan kesedihanku. Jadi di akhir periode kemarin udah ninggalin YouTube 1000 subscriber lebih. Udah banyak yang nonton tapi harus hilang. Hilangnya tuh ya karena mungkin ini catatan juga buat teman-teman yang lain, kalau memang punya akun email organisasi boleh dimasukkan ke HP PH. Tapi jangan sampai overload. Itu bisa membuat Itu salah bahaya satu juga kesalahan bumerang. kemarin. Jadi kalau memang udah demis ya sudah disuruh keluarkan atau diganti password untuk PH yang baru. Selanjutnya. Jadi biar lebih aman gitu emailnya. Soalnya email itu kalau udah terlalu banyak nyantol nanti ada kayak kemarin tuh virus hilang gitu loh, hilangnya tuh hilang. Ghosting ya. Iya, kayak hilang gitu. Hilang aja gitu. Nah, akhirnya akun-akun harus hilang. Yang selamat itu cuman Instagram ya. Iya, Instagram sama Facebook. Bisa nggak Facebook? nggak bisa kayak itu. Facebook nggak bisa ya. Facebook juga hilang. Jadi ini Selamatkan. di 1 tahun terakhir ini Iya. periodenya Vian sama Nisa ini berjuang untuk memerintis yang baru. Wah, Semoga Masya bisa Allah sekali. maksimal. Amin. Tepuk tangan untuk mereka dong. Oke, lanjut ke tadi perbedaan. Perbedaan. Iya, betul. Karena banyak sekali. Maaf tak potong saking Ya, sedihnya ini. nggak apa-apa. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan ke dia di periode sekarang ini kan lebih bisa mengembangkan itu tadi ya, skill-skillnya juga. Mungkin dulu di periode kita banyak sekali skill-skillnya yang bisa diasah, cuman mungkin keterbatasan ya waktu, keadaan juga, karena beda sekali karena di periode kita itu awal-awal
ada bom gitu kan. Kita baru melangkah beberapa bulan, terus akhirnya di November 2020 kan itu ada si corona lagi. Bomnya Terus corona yang ya. mengharuskan kita untuk oke semuanya serba Porseni online. Nah, porseni online itu Serba sangat online, ya. mengesankan sekali dan Satu-satunya menyedihkan sekali sih, karena porseni biasanya itu kan yang Hiruk ditunggu-tunggu pikuknya. ya kan. Puncak-puncaknya periode. Melihat apa sih skill-skill dari ranting-ranting yang mau dilanjutkan ke tingkat kabupaten atau yang lain gitu kan, tapi karena ya keadaan jadi terbatas, terus lomba-lombanya juga terbatas kan. Iya, Kemarin terbatas sekali. ada paduan suara juga yang Iya. belakangnya ada jerengan parah itu sedih banget. serba Oh, sedih. senam ya, Senam ya. senam yang senam belakangnya online mas nggak tahu senam lah online ya Allah. Porseni ada lomba online. Astagfirullah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Lah kan Keputusan baru olahraganya ya. apa ya kan? Nggak mungkin dong badminton online. Nggak Nggak mungkin. mungkin. Bisa dilawan. Nggak Pakai bisa. aplikasi, Mas. Pakai Oh iya. Aplikasi ya bisa jadi. Bisa jadi pakai aplikasi ya boleh boleh. Itu Mungkin perbedaan. perbedaannya lebih ke situ sih nek aku melihatnya. Ya kalau saya nyampein perbedaannya itu Waka 1 ya ini fokusnya ya. Iya, Waka Kan? 1. Waka 1 kan. Ini kita podcastnya bahas Litbang. Waka Litbang. Nah, kalau dulu kita Waka 1 itu membidangi 3 bidang. Nah, ini loh. Banyak Ini, banget. membidangi 3 bidang. Jadi Waka 1 itu Litbang, sendiri, OSB, sendiri, OSB itu dan apa, Rekan? dakwah sendiri, Olahraga seni Olahraga budaya. seni budaya. terus Iya. dakwah Dakwah. sendiri. Jadi 3 bidang ini menyatu di Waka Waka 1. 1. Berat Masya gak sih? Allah. Berat banget dulu. Nyatanya terlewati sudah. Terlewati, Jadi sudah alhamdulillah. tidak berat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita membawahi 3 departemen. Ngurusi departemen Litbang, ngurusi OSB dan ngurusi dakwah. Wah. Berat sih, cuman karena Lebih ke dia sih sebenarnya. Ya. Karena aku berterima kasih banget kepada dia. karena dulu itu kan memang jenjangnya seperti itu. Dari masa ke masa memang tiga apa namanya? 3 departemen ini ada di Waka 1 di tahun-tahun periode sebelumku. Di periodeku pengennya itu udah dipisah ya. Nah, Pengennya udah dipisah karena kita pada saat itu kita terpilih jadi Waka 1 juga ngerasa ya udahlah nggak usah yang muluk-muluk gitu aja ya, pengen yang ringan-ringan aja, tapi pasti dikasih Waka 1, pengennya tuh 2 ini dipisah, tapi karena nggak ada orangnya ya sudah lah, Ya sudah lah. akhirnya Jalan Sebenarnya aja. gini sih sebenarnya. Orangnya banyak, cuman mungkin yang belum mumpuni, terus juga belum terlatih juga. Oh, enggak membanggakan diri sendiri, enggak maksudnya emang cuman kemarin sombong kan dikit aja. Boleh, boleh. Ada dikitnya, Mas. Ada dikitnya. Dikit aja, nggak sampai ya banyak. nggak sampai banyak. Jadi gitu sih, lebih Iya. ke situ. Kota itu banyak, orangnya banyak. betul. Cuman kebanyakan habis lulus aliyah ngilang. Nah, Betul sekali. jangan gitu. Iya. Minusnya di kita gitu ya, Mas, minusnya. Habis Iya. kuliah kembali sebentar, terus ngilang lagi diambil suami. Ngilangnya kalau nggak pendidikan diambil suami. Nabil jangan hilang ya. Kalau nggak pendidikan, percintaan. Ya. Nggak boleh pacarnya buat organisasian, takut cemburu, takut Alah. ngalah. Ada loh ya. Iya. Bucin. Bucinnya terlalu itu. Itu perbedaannya. Jadi 3 departemen jadi 1 di Waka 1. Itu yang bikin dulu itu bener-bener nggak maksimal karena kita harus ngurus Litbang, juga ngurusi dakwahnya, juga ngurusi OSB-nya. Itu yang bikin menurutku nggak maksimal karena dalam 1 semester mungkin 1 semester kita harus ngurusi dakwah yang ada rutinan safari Iya. safari maulid. Terus juga ada OSB yang harus ngurusi Instagram. Instagramnya, medsosnya, media. sosial medianya. Juga harus ngurusi tetap Litbangnya Litbangnya. sendiri itu. Yang sudah banyak sekali proyek. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Itu gitu perbedaannya dulu dan sekarang. Oke, kalau sudah perbedaannya sekarang kita mau tanya nih sama rekan Aris dan rekan Ita Fitria, pengalamannya nih
Tadi kan sudah agak disepik-sepik sedikit pengalaman di Litbang yang banyak prokjanya, harus mengurusi ini itu. Pengalaman yang paling berkesan sama yang paling ini menyesalkan, iya. yang bikin kesal, yang bikin senang, menyedihkan, boleh diungkapkan hanya di podcast. Silakan. Kalau menyesal sih enggak ya, enggak. Kita semua karena pendidikan itu adalah sebuah kekuatan, ya kan. Nah, kalau lebih ke apa ya, yang kesannya yang nyantol itu gemes aja sih, gemes, lebih ke gemes. Itu dulu pas pas zamannya saat ada pandemi itu kan kita serba online. Terus ada bincang administrasi juga online. Setelah itu kita bincang-bincang dengan ketua ranting sekecamatan kota juga kan. Dilelehnya saya yang menjadi host, ya kan. Terus itu juga sebelum dipersilahkan ketua ranting itu kan ada ketua PAC untuk sambutan sebentar. Saya dan rekanita Vivi itu cari wifi yang benar-benar lucu nih kayaknya, lucu. Kita bisa bicara sebebasnya. Karena kan kalau kita live streaming biasanya kan delay kan. Terus kalau ada suara-suara yang tidak menyenangkan masuk. Bocor ya, Pak. Nah, bocor ya. Kita bingung, sedangkan itu podcast live-nya dimulai jam 8 malam. Nah, terus akhirnya kita berpikir-pikir di mana ya gitu kan. Terus kalau mau di rekan Vian, nah itu mosok nanti 3-3 nih di situ semua kan nanti malah saut-sautan, nggak usah live streaming. Ya kan? Betul. Terus akhirnya saya menemukan tempat di rumah saudara saya di Tanjung Karang. Jam 8. Serius. Lintas kecamatan ya, sampai Lintas kecamatan Demi wifi. Demi wifi yang dekatnya Undaan sana. Dan aku di dalam, Vivi, rekanita Vivi di luar. Biar beda lokasi ya, Pak. Dan nggak saut-sautan. Yang lebih menggemeskan lagi, kegiatan itu nggak dicantumkan di LPJ, bayangkan. Lewat. Astagfirullah, nggak nyadar. Terjuangan ya kan? Ya nggak apa-apa sih. Lebih itu gemes aja. Tapi semuanya kegiatan PAC Kota mengesankan. Alhamdulillah. Cuma ada yang emang harus ada dong yang gemes. Kalau jadi rekan Aris? Iya, kalau dari saya ini pengalaman menyedihkan ya. Menyedihkan balian ya. Enggak menyedihkan banget sih, cuman jadi di 1 tahun periode saya jadi Waka 1 itu harus ada pergantian wasek. Oh iya. Astagfirullah. Kesannya ya. Iya, itu sangat mengesankan. Kamu kan? Iya kan Pak, aku loh. Aku kan yang nyampaikan aku. Iya. Jadi wasek 1. Berarti partnernya Mas Aris ya? Iya, itu harus berganti. Yang awalnya itu rekan Jauhar 1 tahun, terus diganti dengan rekan Alfian. Karena pada saat itu rekan Jauhar harus naik menggantikan posisi jadi sekretaris. Sekretaris tok, nggak ada sekretaris umum. Sekretaris umum kan untuk PP. Yang asalnya jadi wasek 1 jadi sekretaris. Akhirnya saya harus merelakan, oke, Jauhar silakan dijadikan sekretaris. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah gantinya juga Gantinya luar biasa. Saya bangga loh. Saya bangga. Ketawa ada kejadian yang tidak mengenakan, tapi di sisi lain kita juga bangga. Bangganya apa? Sekretaris kita ditempatkan yang lebih baik lagi. Itu sebuah kebanggaan. Artinya kan dia benar-benar berkompeten gitu kan. Saya menonton jangan senyum sendiri. Alfian tolong Alfian jangan nggak usah senyum-senyum gitu ya. Alfian like video ini Alfian. Like, comment, subscribe. Tapi emang benar-benar kalau dari diriku sendiri bangga sih sama mereka. Iya gitu sih. Jadi ada pergantian wasek itu yang bikin saya ingat-ingat. Jadi dulu tuh sampai di grup kita. Jadi mulai dari periodeku itu harus ada grup tiap waka. Aku nggak tahu ya kalau di periode sebelum kayaknya sih nggak ada. Mulai dari periodeku itu harus maksimal. Tiap waka harus punya grup. Karena saya sebagai waka 1 kan, bagian organisasi, bagian manajerialnya, aku menginstruksikan untuk tiap waka harus punya grup sendiri. Waka IPMU, waka IPP, wasek
dan waseknya 4 orang. Itu tugasnya untuk apa? Di satu grup itu harus mengkonsep acara mini. Jadi mini konsep dari satu acara yang ada di bawah waka tersebut sebelum disetorkan di PH. Gitu. Jadi sesuai dari lini keorganisasian, ada ketua, sekretaris, bendahara, waka-waka dan departemen. Nah, setiap ada program kerja yang dibawahi waka itu ya harus digodok dulu di waka itu sendiri. Jangan datang ke PH, jangan datang ke rapat pengurus harian Sebelum tanpa adanya konsep. Cuman ini wakaku mau ada acara pengajian. Udah gitu toh. Itu jangan sampai. belum dikonsep matang. Jangan sampai. Harus dikonsep dulu di satu waka itu. Kalau udah matang baru disetorkan ke ketuanya. Jadi ketua itu tompo resik. Karena tugasnya ketua itu hanya ya dan tidak. Seharusnya. Seharusnya. Gitu ya. Jadi saya mengusulkan untuk ada grup tiap waka. Tapi alhamdulillah rekan Alfian itu ada grup departemen juga sekarang. Mantap. Baik, Jadi mantap mantap jiwa. Jadi anggota departemennya itu bisa guyup. Wah, itu kalau lihat story-nya ya Allah, kader-kaderku mantap gitu. Kemarin sempat jalan-jalan ke Semarang Iya, juga. jalan ke Semarang juga mantap. Kalau yang ke Jogja itu kaderisasi Iya, ya. kaderisasi. Iya, kaderisasi. Kaderisasi. Nah, jadi dulu itu ada satu grup yang seharusnya ada 4 orang, waka 1, waka 2, wasek. Ada tambahan satu lagi. Jauhar masih di grup. Iya kan? Sampai akhir periode. Terus akhirnya aku menyarankan Untuk buat grup lagi, keluarkan gitu. dulu. Karena ada hal intens yang harus dibahas di waka 1. Karena Jauhar ada di sekretaris, takutnya nanti bocor ke ketua. Iya, karena itu kan kembali lagi tadi harus ada mini konsep dari waka 1 yang itu juga digodok. Akan ada perdebatan di situ dan jangan sampai bocor Mereka ke tahu ketua gitu dulu, loh. biar jadi surprise. Kalau biar mereka tahu matangnya aja. Akhirnya harus dikeluarkan. Padahal satu periode itu di grup waka 1 ada 5 orang. Gitu. Jauhar, tolong ini klarifikasi yang sesungguhnya ya, Jauhar. Jika menonton ya, dikasih ini. Tapi ketika kita mau mengeluarkan juga kita izin dulu. Iya, Iya. baik-baik ya. Enggak serta-serta. Enggak langsung dikeluarkan loh. Intinya banget. ini klarifikasi lah, Jauhar, tolong ya. Klarifikasi. Oke. Iya. Ini yang paling mengesankan sih. berkesan. mengesankan, ya. Terus selanjutnya nih, kita mau tanya juga nih. Sebenarnya tantangannya tuh iya banyak sih. Tadi juga udah sedikit Disebutkan ya, disebutkan beberapa ya. beberapa. Mungkin lebih yang tantangan lebih kayak waduh, yang ini paling berat kayak gitu. Bisa dong nih rekan Aris dan rekan Nita Fitria. Ya. Kamu dulu lah. Dari tadi udah aku dulu loh. Berarti ini kita sekarang nggak bahas litbang doang ya, ada OSB sama dakwah ya. Oh iya, Waktu, iya kan iya. iya periodenya kalian ya. Iya. Bener ya. Iya, jadi yang berat itu karena dulu saya nggak sedewasa ini ya. Wah, masya Bener Allah. nggak sih? Kita Bener. Masih proses pendewasaan. Itu kan Banyak terus- banget kita juga pertengahan. kita juga kayak kalian juga. Belum apa-apa ya, Mas. Kalau sulitnya itu karena aku dan dia itu sama-sama egonya cukup tinggi. Tinggi Serius. banget, bukan cukup. Serius. Tinggi banget. Setiap Sampai setiap kita membahas apapun kita itu bertengkar dulu, keluar grup dulu, masuk lagi, keluar Sampai lagi. gitu. Ada dramanya ya, Mbak? serius, Dramanya. serius. Beneran. Itu Sama. nara penghubungnya dari kita itu Alfian. Yang egonya itu Penengahnya. Oke. Sabar. Gitu. Jadi korban dari bapak ibunya. Tahu ekspresi aku sambar. Mas. Masih ki Mbak Fitria piye? Ya, gitu. Jadi ego kita dulu Egonya masih tinggi banget. Jadi tapi itu juga ada plusnya. Akhirnya setiap kita konsep itu karena aku dulu basicnya udah sempat di sekretaris terus jadi waka 1. Jadi basicnya udah ada. Mbak Fitria juga sempat jadi kaderisasi waka 1 terus jadi waka 2 terus jadi waka 1. Jadi untuk dalam pengonsepan acara itu udah gampang lah ya. Jadi Tinggal ya wes lah gitu aja. jadi dalam pengonsepan acara walaupun kita dengan egonya masing-masing itu bisa jadi satset gitu loh. Nah, satset enaknya itu gitu. Satset dari situ yang enak itu yang enak tapi juga nggak enak itu ya yang jadi korbannya itu Alfian sama Bisa. Bisa.
kasihan banget karena 1 tahun periode terakhir itu kan memang kita nggak mungkin dong ada di PAC lagi. Kita karena keterbatasan umur. Jadi memang kita itu benar-benar gojlok, paham gojlok gak sih? Gojlok sekretaris kita buat dan nantinya bisa menggantikan kita juga. Iya. Alhamdulillah juga memang iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Jadi yang jadi korban itu mereka. Ini tadi tantangan ya. Tantangan. Oke. Itu yang pertama ego. Yang kedua tadi wifi tentang permediaan. Iya, soalnya kan memang kita berkembangnya di masa pandemi. Awal-awal pandemi dan itu tantangan kita buat gimana mengemas semua acara itu via online. Tentang pengkaderan, tentang administrasi, tentang lomba-lomba itu semua dikemas online dan itu memang tugas kita dari Waka 1. Sayangnya karena kita ada di 3 bidang, ya mohon maaf kalau nggak maksimal. Itu sih, itu tantangannya. Karena 3 bidang akhirnya nggak maksimal. Itu dari saya. Iya. Kalau dari saya sih hampir sama. Memang yang utama itu memang egonya kita memang nggak bisa yang lebih disatukan karena kita berdua itu halah kok ngono sih. Kayak ingin menang sendiri gitu. Tapi yo ketika kita salah satu dimenangkan yo wis gak apa-apa. Yang penting lebih cepat, lebih satset gitu loh. Gitu. Terus yang kedua kalau dari saya itu waktu. Tantangannya saya waktu karena di jabatan saya yang kemarin itu berbeda dari yang dulu. Kalau dulu saya benar-benar all out karena ya kan berbeda kan? Iya, dulu pas jadi sekretaris juga masih all out. Gitu. Jadi pas saya masih di Waka kaderisasi itu benar-benar oke ayo gitu. Tapi pas kemarin itu memang keterbatasan waktu dari orang tua juga yang lebih ke disuruh untuk dikendoni. Oke, tadi kita sudah membahas nih tentang tantangan di bidang litbang ya kan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini dari saya sendiri sih sebagai seorang wasek Waka Litbang juga ya kan. Alhamdulillah tahun periode ini diamanahi menjadi wasek Litbang Wedian. Ya Allah. Ya, keren soalnya saya tidak pernah merasakan. Keren banget. Langsung mahal. Ini sombong dikit enggak apa-apa. Kita beda. Nah, tapi ini kedapetan partnernya langsung seperti rekan Nabil nih. Itu kan saya ini orang ini over ekspresif, dapat seperti Nabil yang awalnya introvert tapi kesini ya. Jadi ya agak sih tapi masih agak belum yang mau show up gitu ya. Ketularan. Nanti kan tadi kan rekan Nita Fitria dan rekan Aris ini juga punya ego yang tinggi nih. Terus ada sampai bisa disamakan, bisa sampai tetap berjalan lurus. Nah ini boleh dong dikasih kiat-kiat biar saya dan Nabil ini juga bisa lurus terus gitu. Soalnya sering nggak ketemu gitu. Tapi sebenarnya ya dia itu jauh lebih baik daripada ego sih sebenarnya ya kan. Soalnya yang satu ekspresif, hiperaktif ya, yang satunya itu lebih ke introvert. Iya. Kalau kita dulu itu kan sama-sama gitu, sama nggak bisa dikalahkan. Kalau dilihat ini kan Nabil kayaknya lebih gitu kan. Walaupun pas lagi emosi biasanya gitu sih orang introvert pas emosi langsung Iya sih, betul. lebih baik ya sebenarnya. Lebih baiknya sebenarnya lebih baik. Cuman ya mungkin Nabil lebih belajar lagi dari Abel. Bagaimana cara mengalahkan Abel. Bisa nggak sih saya belajar jadi pendiam? Berat. Nggak mungkin. Udah diem aja pas tidur aja. Betul sekali. Tidur aja nggak bisa diem. Nggak tahu loh. Kalau saya pesan buat Abel dan Nabil itu cuman satu sih, saling mengerti, udah itu aja. Jadi mau egonya sama-sama tinggi. Buat teman-teman semua juga yang nonton, walaupun egonya sama tinggi sama-sama atau tinggi. yang satu terlalu, yang satu biasa, itu Ya Allah. kuncinya cuma satu, saling mengerti. Memahami. Kalau memang keputusannya itu oke lah, nggak apa-apa. Kita mengalah, kita melakukan apapun yang terbaik untuk
yang organisasi itu tadi keputusannya apa ya udah dilakukan aja meskipun yo ning atuh ya nggak apa-apa. Yang penting kan hasilnya kan kalau di organisasi yang penting hasilnya. Iya, karena contoh kecilnya tuh kayak gini. Ketika aku nggak ikut rapat, yang ikut rapat itu kan Fitria. Akhirnya udah jadi konsep. Ya aku ya harus legowo untuk menerima konsep yang sudah jadi. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya, ketika Fitria nggak datang, aku yang datang, udah jadi konsep, ya dia harus legowo. Begitupun di kepengurusan yang lain, di waka-waka atau di partner yang lain juga harus melakukan seperti itu. Ketika memang nggak hadir ya harus legowo. Ketika memang pasangannya seperti itu, ya harus mengerti. Gitu sih, karena kalau udah saling mengerti, ya bakal enak kok jalannya. Walaupun tetap harus ada meragam. Meskipun tidak selamanya, loh kok ngene lah. Oke, wis gak apa-apa, enggak selamanya gitu. Mesti ada perdebatan, tapi yo sebentar aja, enggak usah lama-lama. Iya, enggak usah lama-lama. Diem-diemannya enggak usah lama-lama. Panas ya tiba-tiba. Gitu sih pesanku. Ya. Oke. Sebenarnya gini aku berat tau Mas. Di depan kamera. Karena ya wes lah. Tisu ada enggak? Kemeringet kan mau ngadu. Tapi aman. Oke. Sebenarnya berat ya. Tapi percayalah, ini adalah prosesmu untuk menjadi lebih baik. Siap. Aku yakin nanti kamu udah di depan teman-teman mahasiswamu nanti itu jadi lebih siap gitu. Daripada yang mereka belum pernah ikut organisasi, belum pernah di depan kamera kamu ya, yang udah dapat kesempatan. Iya, karena aku bisa ngomong, kita bisa ngomong semapan ini berkat organisasi sering tampil di depan. Seandainya kita nggak pernah gabung di organisasi, nggak bisa. Dan seandainya kita nggak pernah jadi waka satu, kita juga nggak bisa manage apa yang udah kita miliki sampai di detik ini menjadi lebih baik. Itu sih. Dan organisasi itu juga mempunyai dampak untuk diri sendiri. Misalnya ketika kita sudah biasa memprogram apapun yang ada di organisasi, kita juga bisa harus mencoba memprogram diri kita agar tidak keteteran gitu loh. Apa yang selanjutnya kita lakukan itu kita bisa melaluinya gitu. Terus tidak melulu soal kok ngeblank sih? Oke, ya enggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin dari organisasi kita belajar dan di masyarakat kita terapkan. Gitu ya. Di organisasi kita belajar, di masyarakat kita terapkan. Masyarakat kecilnya itu ada di keluarga. Misal keluarga ada acara apa, kita yang bantu-bantu. Keluarga misal keluarga mbah, ya kan, ada ngantenan kita bisa bantu konsep. Konsepnya gini gimana, acaranya gini gimana. Wah, karena udah pernah organisasi, udah beli waka satu, kayak lihat satu acara itu gampang. Tapi nggak boleh menggampang ya. Masya Allah, saya kan Aris. Oh iya, ingat tadi sebenarnya berat atau tidak itu sugesti dari diri kita masing-masing. Kalau kita melakukannya itu dengan terbiasa santai, terus nggak terlalu memikirkan wah abot itu nanti juga nggak akan berat gitu. Sugesti itu ya itu tadi berat atau tidaknya memang sugesti dari diri kita sendiri. Gitu. Oke, itu tadi sedikit pertanyaan ya dari kita. Sekarang kita mau membacakan nih pertanyaan dari netizen. Wah. Dikit aja ya karena durasinya udah panjang. Boleh. Durasinya udah panjang. Iya, soalnya itu emang suka banyak gitu loh yang isi question dua aja box gitu. di Kayaknya PAC tadi ya. pas saya lihat ada 50 gitu ya. 100 lebih sih. 100 lebih malah. Oke, ini kita nggak usah sebutkan nama netizennya ya. Iya, nggak usah. Semoga dia nonton ya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan langsung buat berdua ya. Ada pertanyaan kayak gini. Efektifkah untuk dua departemen menjadi satu di ranah ranting? Jadi kan tadi rekan Aris dan rekan Nita Fitria kan pernah membidangi Litbang, OSB dan dakwah menjadi satu. Akan tetapi itu di PAC. Iya, tapi kan itu di PAC. Nah, sekarang ini pertanyaannya di ranah ranting. Silahkan. Sebenarnya efektif juga sih kalau di ranting ya, karena ranting itu tidak terlalu banyak sekali yang harus diurusi. Bukan berarti saya menyepelekan di ranah ranting, enggak, karena saya juga dulu pernah awalnya juga di ranting. Jadi kalau misalkan Litbang dan apa yang digabung Itu OSB lah ya, biasanya OSB ya. Bisa efektif sih, efektif. Iya. Kalau saya efektif aja karena itu kan di ranting, program kerjanya nggak terlalu banyak dan
ini yang digabung departemen kan. Iya, Nah, departemen itu hanya sebagai pelaksana. Tetap semua konsep itu ada di ketua, wakil ketua, apalagi kalau di ranting ya. Jadi konsep acara itu tetap ada di PH. Departemen mau semua departemen gabung itu nggak apa-apa sebenarnya, karena konsep beratnya itu ada di PH itu. Sebagai departemen hanya sebagai pelaksana. Misal dari PH udah konsep pengajian, ketuanya dari departemen 1. Terus ada lomba-lomba dari departemen 1 yang pelaksana. Itu nggak masalah selama dari PH-nya ini bisa tanggung jawab gitu, bisa konsepnya, bisa nge-hire semuanya, dan departemen ini tinggal jalan, itu sangat-sangat nggak apa-apa. Dan biasanya itu kalau di ranting kan memang konsep apapun itu dari ketua kan, kan belum sedetail di PAC. Kalau di ranting itu kan yang jalan itu ketua, dan itu dilihatnya ketua di ranting itu sangat berat. Ya dilihatnya tidak ada, tapi kalau sudah dilakukan sukses, kita melakukan bersama-sama. Iya kan? Yo sambutan, yo ngisi surat, yo undangan, yo list, Yo sambatan ya Mas, sambatan Ya, juga. semuanya ketua. Iya. Tapi kalau udah sukses, orang-orang mesti bilang kita melakukan bersama-sama. Padahal nggak tahu di belakangnya. Kayak gimana? gitu sih. Jadi efektif saja. Oke, berarti udah terjawab ya, semoga ya. Nanti kita cari-cari dulu mana yang mau kita Oke. Nah itu udah Iya. langsung aja. Dari Sembarang lah. netizen kita lagi nih, ini agak panjang nih. Ada pertanyaannya kayak gini. Apakah dampaknya jika perubahan lingkungan organisasi tidak direspon organisasi? Dampak dari perubahan lingkungan organisasi tapi tidak direspon organisasi. Enggak. Organisasinya akan mati. Dianggap tidak ada, akan hilang, akan vakum. Misalnya, yang jelas itu kemarin pas awal-awal COVID. Bayangkan jika satu organisasi itu nggak bisa merespon, nggak bisa buat kegiatan yang online, nggak bisa kegiatan yang virtual, Ya udah, pastinya udah bakal stuck gitu ya aja. udah nggak ada apa-apa. Nggak ada Organisasi itu nggak ada pengembangan. apa-apa. Itu Itu contohnya. Jadi harus banget dari satu organisasi itu mengikuti apa tadi bahasanya itu perubahan Beradaptasi lingkungan. ya, Mas. Sama kayak manusia yang mengikuti era globalisasi, Betul. modernisasi. Kalau nggak bisa mengikuti zamannya kan, yo Akan tertinggal ya. tertinggal. Nggak up to date. Iya, jadi harus mengikuti. memodifikasi juga. Nggak gaul. Enggak gaul itu. Gaulnya pakai W. Gaul. Pakai O sih, Mbak. Jadi harus mengikuti Perkembangan ya. zaman. harus mengikuti zaman, karena walaupun tidak di PAC, walaupun tidak di cabang, walaupun tidak di PW, setingkat ranting pun harus mengikuti. Misalnya di kecil ya, ini baru ada sebentar lagi Ramadan, ya kan, sebentar lagi Ramadan. Berarti dari ranting itu juga harus mengikuti siklus itu. Oh, habis ini Ramadan kita buat acara apa ya yang untuk Ramadanan gitu. Ramadan beneran sih. Seputar Ramadan. Ya, seputar Ramadan gitu. Jadi memang benar-benar harus mengikuti sih. Terus peka terhadap lingkungan juga. Apa sih yang baru update itu apa, terus Baru kita lakukan gitu. Ya gaul. Biar gaul. Oke, jadi Dicatat. ya, semoga netizennya salahnya juga melihat ya. Banyak juga. Oke, jadi sebenarnya sudah semua ini pertanyaannya. Tinggal yang terakhir kita mau nih kasih closing ceremony. Closing statement. Closing statement ya. Iya, enggak apa-apa. Dari rekan Aris dan rekan Ita Fitria, kesan pesannya untuk seluruh rekan-rekan Ita podcast podcast PAC Kota nih di seluruh kecamatan PAC Kota atau Seluruh dunia. Iya, karena ini nonton mancanegara ya. Lupa saya. Silahkan. Oke. Dari saya dulu atau dari rekan Aris? Oke. Kita harus bisa belajar dari sebuah kegagalan. Ya. Mantap. Karena kegagalan itu adalah batu loncatan paling pasti menuju kesuksesan. Masya Allah. Ya kan? Nah, terus apa yang kita lakukan itu jauh efeknya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita katakan. Yes, Jadi intinya betul. ojo OOT ya. Ojo kan? OOT, Ojo maka intinya. Gitu. Kita juga harus belajar seperti yang sudah disampaikan Pak Soekarno dahulu. Kita tidak boleh mewarisi abunya Sumpah Pemuda.
tapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Masya Pemuda. Allah. Itu dari saya, monggo dari rekan Aris. Sebenarnya banyak ya yang ingin saya sampaikan, cuman karena ini saya anggap yang nonton tuh ranting-ranting ya. Jadi yang ingin saya pesankan itu komitmen aja sih. Komitmen. Jadi ketika kalian udah jadi pengurus ranting, udah jadi pengurus PAC, coba diingat-ingat komitmennya. Kalian udah pernah dilantik, udah pernah bersama-sama di awal. Sebisa mungkin kalian bertahan dari mulai pelantikan sampai LPJ. Melebu bareng, metu bareng. Karena banyak organisasi yang mungkin hanya kumpul pas saat pelantikan aja, pas LPG pada ngilang. Itu sih karena aku yakin bahwa di organisasi itu nggak ada yang nggak ada penyesalan gitu. Semuanya itu penuh dengan pembelajaran dan itu akan membuat pribadi kita yang ikut di organisasi itu pasti akan menjadi lebih baik. Nggak mungkin ada kerugian, walaupun mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak mendapatkan apa-apa di organisasi, tapi secara tidak langsung apa yang sudah kalian lakukan itu memberikan pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Nah, itu yang membuat saya merekomendasikan kalian untuk ayo yang belum ikut organisasi berorganisasi gitu ya. Jadi kalau di akhir ini yang saya sampaikan komitmen aja. Udah, gitu. Oke, anak act of service sama komitmen. Wes, mantap. Oke. Tangan dulu dong. Ini tim Hore juga tepuk tangan ya. Sekali lagi. Oke, jadi itu tadi ya podcast PAC Kota. Oke, nah kalau tadi closing statement dari narasumber kita, moderator kita satunya ini butuh closing statement juga ada. Boleh. Biar belajar ngomong ya. Gimana Nabil ya? Silakan Nabil. Nah, dari saya untuk kalian semua ya, konsisten itu penting dan beranilah keluar dari zona nyaman. Mantap. Dari saja sih sedikit Ya kan? Tapi biasanya nggak keluar dari zona nyaman itu bukan berarti dia nggak dapat tantangan loh, Bil. Jadi kita mau keluar dari zona nyaman maupun enggak, tantangan orang itu beda-beda. Enggak jadi closing statement nih. kelihatan ya Mas. Nah itu kita tuh kayak gitu sebenarnya. Kayak susah gitu bukan. Tapi nggak apa-apa ya. Setiap hari kayaknya harus latihan Closing statement monggo. Dari rekan Apel dong, gantian dong. Aduh. Kalau saya sih nggak banyak ya. Terima kasih sudah mengadakan podcast kali ini, karena dari ini kita bisa dapat ilmu banyak nih dari narasumber kita, bahkan moderator yang satu ini sangat mantap, luar biasa ya kan. Oke sih, kalau saya nggak punya banyak closing statement, intinya kita mau banyak berterima kasih buat para kru yang telah mengadakan acara podcast kali ini. Departemen Litbang, tepuk tangannya mana? Dan juga kita nggak lupa sama WKOSB, Mas Ailil, Mas Toya, Mas udah ya, Mas Ailil, Mas Toya, Iza, dan juga Mbak Rani. Tepuk tangan juga buat mereka yang telah memberikan kita platform untuk podcast kali ini. Dan juga kameramen kita ada Mas Dipo dan Mas Faris ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kameramen kita. Jangan lupa nanti editingnya Avian. Tolong, ini penting sekali. Oke. Itu sih. Terus juga moderator kita rekan Nabil yang telah menyediakan rumah seindah ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa menjadi. Makasih ya rekan Nabil. Iya, makasih ya rekan Nabil. Sama-sama. Menjadi tempat kita untuk sharing ilmu, nggak hanya kepada kita tapi juga kepada seluruh penonton. Pesannya apa untuk para viewers kita, karena YouTube kita ini baru rekan Nabil. Jangan lupa apa, Bil? Apa? Like, terus? like, Ya, like, comment, dan subscribe. Ulangi. Jangan lupa apa rekan Nabil? Ya maklum enggak. Anak YouTube ya. Wah, jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Oke, kalau gitu langsung aja kita salam bareng, boleh? Boleh. Sama kan nggak ini? Salamnya apa? Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya, boleh nih. Gitu ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.